Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berangkatakan Bayu Fitro Hadi, NIM 2003009, I Gusti Bagus Dwi Payana Jelantik, NIM 2003016, Rabiatul Adawiyah 2003023, Maulana Ardiansyah, NIM 2003019, dan Baik Nur Palasari, NIM 2003007. Jadi pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang kopi. Yang pertama adalah pengertian dari kopi. Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan di lebih dari 50 negara. Dua spesies kopi yang paling dikenal secara umum yaitu kopi Robusta atau kopi Canefora dan kopi Arabica. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kopi. Yang pertama itu mencegah demensia dan penyakit Alzheimer. Yang kedua, menekan risiko munculnya penyakit Parkinson. Yang ketiga, membuat lebih bahagia atau meningkatkan mood. Yang keempat, menurunkan risiko stroke. Yang kelima, menekan risiko kanker hati. Yang keenam, membakar lemak tubuh. Yang ketujuh, bisa meningkatkan stamina. Yang kedelapan, meningkatkan fungsi otak. Yang kesembilan, menambah energi. Yang kesepuluh, menurunkan risiko diabetes. Yang kesebelas, baik untuk jantung. Yang kedua belas, mengandung banyak mineral dan vitamin. Yang ke-13, organ hati jadi terlindungi. Lalu yang terakhir, bisa memperpanjang umur. Selanjutnya, kandungan nutrisi. Kopi memiliki beberapa kandungan nutrisi, diantaranya pertama, kafein. Kafein merupakan suatu zat yang terdapat pada kopi, dan jika dikonsumsi terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan efek ketergantungan dan bisa menyebabkan penyakit kanker. Yang kedua, niacin. Niacin ini sebenarnya kurang baik untuk dikonsumsi, karena kandungan ini dapat menyerap vitamin yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga, estilemet gikarbinol dan futusin adalah zat yang dapat menciptakan rasa gurih pada kopi. Yang keempat, air. Air merupakan senyawa yang tidak bisa dipisahkan oleh kopi dan memiliki manfaat H2O bagi tubuh kita. Yang kelima, etipenol. Etipenol dalam kopi akan menciptakan aroma yang khas dan bisa menggugah selera. Yang keenam, quinine akid memiliki kandungan yang citra rasa pahit dan asam yang memiliki pH 5. Yang ketujuh, disulfide akid merupakan suatu zat yang mampu menangkal radikal bebas dan memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis kopi. Jenis-jenis kopi diantaranya yang pertama, kopi Arabica. Merupakan jenis kopi yang pertama kali dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia. Kopi dengan nama ilmiah Coffea Arabica ini termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea. Buah dari kopi Arabica memiliki ukuran yang lebih besar dibanding spesies kopi Robusta. Buah yang siap untuk dipanen biasanya akan lebih cepat rontok karena berat satu biji pun tidak mampu ditopang dengan cabang yang rapuh. Pemanenan dengan cara yang hati-hati akan meminimalisir jumlah biji kopi Arabica yang rontok. Selanjutnya adalah kopi Robusta. Pada awal mulanya, kopi Robusta ditemukan di Kongo pada 1998. Mulai dikembangkan secara besar-besaran karena dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada abad ke-20. Nama ilmiah dari kopi Robusta adalah Coffea Canefora. Nama kopi Robusta diambil dari bahasa Inggris yaitu Robusta yang berarti kuat. Sesuai dengan namanya, kopi yang berasal dari ekstrak biji kopi Robusta memiliki rasa yang sangat kuat dan cenderung pahit dibandingkan Arabica. Karena Arabica memiliki cita rasa cenderung pahit dan asam. Dan kopi Robusta bertumbuh dengan baik pada ketinggian 400-800 meter di atas permukaan laut dengan suhu 260 derajat. Selanjutnya adalah kopi Liberica. Tanaman yang berasal dari Liberia ini memiliki nama ilmiah Coffea Liberica var. Kopi ini jarang kita temukan di Indonesia karena tidak banyak orang yang membudidayakannya. Kopi ini tergeser sangat jauh oleh kopi Arabica dan kopi Robusta. Awalnya kopi ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia dengan tujuan untuk menggantikan kopi Robusta yang terserang penyakit hama karat daun. Rupanya kopi Liberica pun tidak dapat bertahan lama karena memiliki penyakit yang sama, yaitu terserang oleh hama daun. Selanjutnya adalah kopi Excelsa. Kopi Excelsa, kopi yang berasal dari Afrika Barat ini merupakan salah satu varietas kopi Liberica yang ditemukan pertama kali pada 1905. Tanaman kopi ini dapat tumbuh dengan baik di ketinggian 0-750 meter di atas permukaan laut. Buah dari kopi Excelsa umumnya bergerombol dalam satu pohon. Ukuran buah kopi Excelsa pun tidak terlalu besar dibanding dengan kopi Liberica. Ukuran dari buah kopi Excelsa pun tidak terlalu besar dan dalam satu dompol berkisar 4-17 buah. Di dalam satu cabang pohon biasanya berisi 10 dompol buah kopi Excelsa. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk untuk contoh produk dari kopi akan dijelaskan oleh Saudari Baik Nur Malasari. Contoh produk dari kopi. Yang pertama ada espresso. Kopi ini merupakan dasar dari semua olahan kopi lainnya. Espresso merupakan kopi hitam yang sangat pekat dan memiliki aroma yang sangat kuat. Espresso sendiri memiliki buih-buih di pinggiran gelas yang dinamakan sebagai krim. Espresso disajikan murni hanya kopi dan air panas saja, tidak ada pemanis tambahan seperti gula. Kemudian yang kedua ada Americano. Americano adalah kopi espresso yang ditambahkan lebih banyak air panas. Tentu ukuran
Isinya pun akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan espresso. Karena sudah ditambah dengan air panas, maka tekstur dari kopi americano ini tidak terlalu pekat dan tidak terlalu kental. Biasanya americano ini lebih digemari jika ditambahkan dengan es dan pemanis seperti gula. Kemudian yang ketiga ada cappuccino. Cappuccino merupakan salah satu olahan kopi yang banyak dipesan saat berada di kedai-kedai kopi lainnya. Cappuccino terbuat dari espresso yang dicampur dengan susu. Anda dapat menikmati kopi ini dalam keadaan panas maupun dingin. Rasa dari minuman ini lebih ke arah manis dengan tekstur yang lembut karena dicampur dengan susu. Kemudian yang terakhir ada latte. Sebenarnya latte dengan cappuccino ini memiliki persamaan karena terbuat dari espresso yang ditambah dengan susu. Yang membedakan dua kopi ini adalah perbandingan antara kopi dan susunya. Latte memiliki perbandingan susu yang lebih banyak dibanding kopi, yaitu 3:1. Latte juga memiliki banyak varian rasa lainnya seperti hazelnut, caramelo, dan almond. Teknik pemilihan kopi. Yang pertama, ketahui preferensi Anda. Yang kedua, pilih biji kopi berdasarkan selera pilihan Anda. Kemudian yang ketiga, tentukan berapa banyak kafein yang Anda inginkan dalam kopi. Kemudian yang keempat, pilih alat pemanggangan kopi yang tepat. Dan yang terakhir, selalu periksa tanggal terakhir pemanggangannya. Baiklah, selanjutnya metode penyimpanan pada kopi. Yang pertama, simpan kopi pada wadah ruang kedap udara. Artinya minimalkan ruang udara pada wadah sebanyak mungkin. Yang kedua, tidak mencampurinya dengan makanan yang beraroma tajam. Yang ketiga, hindari dari kelembapan. Karena kopi harus disimpan di tempat yang kering, dan apabila terpapar kelembapan, akan menimbulkan rasa aroma asam atau off. Yang keempat, hindari dari cahaya, karena kopi menyukai kegelapan. Selanjutnya, lama waktu penyimpanan pada kopi. Masa kadaluarsa kopi berbeda-beda menurut wujudnya. Yang paling lama kadaluarsa adalah green beans atau kacang hijau. Green beans dapat disimpan hingga lebih dari 1 tahun. Sedangkan kopi panggang atau roasted bean bisa memiliki masa pakai sampai 5-6 bulan saja. Berbeda lagi dengan kopi bubuk. Kopi bubuk yang disimpan di dalam kaleng bisa mencapai kadaluarsa selama 2 tahun. Sedangkan jika kopi bubuk dibuka kalengnya, masa kadaluarsanya hingga mencapai 1 bulan saja. Sekian, terima kasih.